Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua? Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit membahas kenapa kecemasan kita itu sulit kita kendalikan, ya. Ketika panik datang, kita sulit mengontrol, ya. Memang saya akuin, mengalami gangguan cemas, mengalami gangguan panik, itu akan sulit sekali untuk kita kendalikan pikiran-pikiran negatif tersebut, gitu ya. Rasa-rasanya kita sudah terbiasa, gitu. Apa-apa memikirkan segala sesuatu yang terlalu jauh, gitu ya. Kita terlalu mudah untuk overthinking sama segala hal, gitu ya. Kita nggak bisa konsisten, ya. Kita nggak bisa, selalu gagal untuk dalam mempertahankan pikiran-pikiran positif, gitu. Tapi apakah keluhan-keluhan ini bisa berangsur-angsur membaik, gitu? Apakah semua yang kita keluhkan ini bisa hilang, gitu? Jawabannya bisa. Dengan cara apa? Dilatih. Kita harus melatih, karena nggak akan bisa dan nggak akan pernah bisa hilang jika tanpa dilatih, gitu. Terkadang cemas yang kita miliki ini, gitu ya, atau panik yang muncul, rasa panik yang muncul itu membuat kita kalut, gitu ya, bingung, nggak tahu kita mau ngapa-ngapain, gitu ya. Takut jangan-jangan ini saat-saat terakhir, gitu ya. Jangan-jangan ada apa-apa sama diriku, gitu ya. Kita terlalu takut, gitu, sama sensasi yang muncul. Nggak jarang kita masih selalu, gitu ya, ngecek detak jantung, kemudian kita masih sering mengecek tekanan darah dan segala macamnya ketika panik. Jadi jika boleh saya bahas, gitu ya, ketika rasa panik kamu datang, jangan serba dicek. Cek tekanan darah lah, kemudian cek detak jantung lah, dan segala macamnya, gitu ya. Mau buru-buru lari ke IGD lah. Itu bukan langkah yang tepat dan tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Ketika kamu panik, kamu cek, itu nggak akan menghilangkan paniknya. Tapi yang ada apa? Makin membuat rasa panik itu tinggi. Gimana enggak? Ketika kita mengecek tekanan darah saat panik, sudah pasti tekanan darah akan meningkat. Nah, ketika tekanan darah meningkat, pikiran kita akan memikirkan sesuatu yang aneh, kan? Kita mikir jangan-jangan itu gejala stroke lah, hipertensi lah. Nah, inilah yang membuat kita semakin kalut. Kemudian ada juga ketika panik datang, kita ukur detak nadinya 130 per menit, gitu ya, detak per menit, gitu. Kemudian 120, 130, bahkan ada yang 140, gitu ya. Apakah ini menyelesaikan masalah? Jawabannya juga tidak. Malah akan membuat kita semakin panik, teman-teman. Solusinya adalah kalian tuh nggak perlu alat-alat seperti itu. Hilangkan pikiran-pikiran kalian untuk segera cepet-cepet lari ke IGD, itu hilangkan. Yang harus kalian lakukan apa? Duduk, tenang, tarik nafas, alihkan fokus. Karena tanpa pengalihan fokus, kita nggak akan bisa mengendalikan kecemasan. Ketika cemas datang, jangan dilawan. Jangan kita ladeni rasa panik yang muncul itu. Jangan biarkan. Jangan diladeni. Itu hanya membuat kita semakin gak terkontrol. Ibaratnya, ketika kita ingin mengendalikan kecemasan,
kita harus membentengi diri kita, membiasakan diri kita. Kita harus melatih kebiasaan baru. Contoh dengan belajar meditasi. Memang hal sepele gitu ya, meditasi apaan sih gitu ya. Tapi sadar atau tidak, meditasi ini banyak manfaatnya teman-teman. Banyak banget manfaatnya. Selain kita bisa mengalihkan fokus, itu sangat penting untuk meditasi itu membantu sekali gitu. Karena apa? Kita bisa mengalihkan fokus kita. Ketika panik datang, kita bisa mengalihkan pikiran kita kepada pernafasan. Kemudian relaksasi. Ini penting. Terkadang kita malas gitu. Memberikan waktu gitu kira-kira 10 menit, 15 menit ya, hanya untuk melakukan relaksasi gitu. Ketika hendak tidur, relaksasi ini juga sangat membantu ketika kita ingin tidur gitu. Langkah yang tepat apa? Kita jauhkan handphone, berhentikan sosial media, berhentikan seluruh kegiatan bermedia sosial kita. Kita putar tuh lagu relaksasi sambil kita dengar pakai headset, headphone dan segala macamnya. Fokuslah untuk tidur. Nah, sambil kita dengerin lantunan musik ya, jadi pikiran kita nggak melayang kemana-mana. Kita nggak mikirin besok mau ngapain, habis ini kita mau ngapain. Itu nggak akan pernah terpikirkan gitu. Kita akan fokus kepada musik. Nah, kemudian apa? Afirmasi diri. Afirmasi diri ini memang sesuatu yang jangkal gitu ya, kalau menurut kita gitu. Apaan sih? Berkaca, ngomong sendiri sama diri sendiri. Tapi apakah kalian tahu gitu, bahwasanya afirmasi diri ini begitu penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Lihat diri kita di kaca itu, bahwasanya kita ini sehat gitu. Kita nggak kenapa-kenapa, nggak ada hal-hal yang aneh dari diri kita. Nah, ini juga membantu untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita, bahwasanya kita sehat. Kemudian hal apa lagi yang bisa kita lakukan gitu? Tinggalkan baca berita ya yang negatif gitu ya. Melihat tentang berita hal-hal yang negatif gitu, kita mulai kurangin dan dibatasin gitu. Manfaatkan sesuatu hal yang bisa memberikan dampak positif bagi kita, itu silakan. Kita nggak boleh gitu loh, seharian penuh kita baca media sosial, berita-berita negatif gitu, kemudian nonton berita negatif, kemudian kita buka aplikasi yang isinya negatif semua gitu ya. Negatif dalam hal apa? Tidak memberikan dampak positif bagi psikologis kita. Itu harus dibatasin dan dikurangin. Apalagi teman-teman nih, kamu yang masih suka gitu buka-buka Google gitu ya. Nah, saran saya nih, mulailah untuk ngurangin gitu. Karena nggak ada manfaatnya. Kalian cari penyakit, gejala-gejala sensasi yang kalian rasakan itu kalian tanyakan di Google gitu. Itu nggak akan memberikan dampak yang positif sama sekali gitu. Jadi kawan-kawan harus tahu gitu. Mulai hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini akan membantu. Lakukan meditasi, lakukan relaksasi, sempatkan waktu kira-kira hanya 10 menit, kemudian untuk meditasi pagi hari ya. Kemudian sore hari sama sebelum tidur kalian meditasi dulu. Kemudian lakukan olahraga gitu. Nah, secara perlahan kalian lakukan ini dengan rutin gitu ya. Insya Allah semua keadaan akan semakin membaik. Nah, terkadang ada sifat seperti kita ini, sifat yang gak sabaran gitu. Semua mau instan. Nah, kita nggak boleh berharap ini akan terjadi perubahan secara singkat. Itu harus kita hilangkan ya. Kita harus hilangkan itu, karena ini akan memakan waktu dan juga akan menguji kesabaran kita, menguji keseriusan kita untuk terus-menerus berlatih gitu. Kita akan bisa lepas dari gangguan kecemasan ini jika kita disiplin dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Jika teman-teman masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti
teman-teman boleh ceritakan keluhan-keluhan teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu kalian semua untuk bisa segera lepas dari gangguan kecemasan. Bukan niat untuk menggurui atau memberi nasihat dan segala macamnya gitu ya, merasa lebih tahu, bukan. Saya ini hanya berbagi pengalaman, berbagi motivasi sedikit gitu. Bahwasanya ayo teman-teman, kita nggak boleh takut gitu. Kita cemas ini, rasa kecemasan, panik itu kita lah yang bisa mengendalikannya. Kita jangan kalah. Kita yang mempunyai diri ya. Kita yang mempunyai pikiran kita sendiri. Nah, kita juga yang bisa mengendalikan kecemasan kita. Intinya kita jangan lemah. Kita harus bangkit dan kita harus punya semangat gitu. Jangan takut. Saat ini mungkin kalian takut keluar rumah, takut berpergian, mengendarai mobil sendirian, takut tidur dan segala macam. Buang pikiran-pikiran negatif tuh. Yakin kalian gak akan kenapa-kenapa gitu. Itu cuma pikiran-pikiran negatif kalian. Itu nggak akan benar-benar terjadi. Tugas saya hanya memberikan motivasi dan tips. Selanjutnya, teman-teman yang menentukan kalian mau sembuh atau kalian mau tetap berada dalam zona ketidaknyamanan kalian. Dan buat teman-teman yang mungkin baru melihat video saya, jangan lupa juga untuk ditekan tombol subscribe-nya dan diaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan jika saya ada upload video terbaru yang tentunya akan selalu membahas masalah seputar anxiety. Mungkin demikian. Jaga diri kalian ya, tetap sehat, tetap semangat. Semoga kalian cepat membaik ya teman-teman. Salam sehat, Vicky out.